Orang-orang tuh skeptis, apa kalau dapat pasangan dari dating apps ini orangnya tuh oke atau enggak? Enggak semua orang yang main dating apps atau mau kenalan secara online niatnya baik kan? Guys, kalian ada yang pakai dating apps? Atau mungkin lagi mertimbangin nih buat pakai dating apps? Atau enggak, mungkin kenalan sama orang tapi online? Teknologi emang sekarang ini bikin kita tuh buat ketemu orang atau kenalan sama orang baru dari mana-mana pun aja nih gampang banget ya. Terus juga kalau kita pakai dating apps nggak ada salahnya kok, ya kan? Memang nggak ada salahnya. Dan juga nggak repot gitu. Sambil rebahan di kasur, buka apps-nya, terus tinggal swipe kanan, swipe kiri. Pakai dating apps juga sebenarnya tapi kan nggak melulu soal cari pasangan, ya kan? Ada yang pakai dating apps buat nyari teman ngobrol, ada yang penasaran aja mau nyobain, ada yang buat ngisi waktu luang, ada yang gara-gara bosen, sampai ada juga yang emang lagi nyari pasangan hidupnya. Mungkin orang-orang tuh skeptis, apa kalau dapat pasangan dari dating apps ini orangnya tuh oke atau enggak. Tapi ternyata emang ada aja kan cerita dari orang-orang yang ketemu pasangannya yang bener-bener green flag itu dari dating apps. Jadi sebenarnya emang balik lagi ke orangnya sama niatnya dan personality masing-masing ya. Tapi juga kamu pasti tentunya pernah denger dong soal resiko main dating apps atau juga kenalan online, apalagi soal keamanan. Cerita-cerita mungkin yang bikin kamu merinding atau juga geleng-geleng kepala pasti pernah kamu temuin lewat sosial media kamu. Soalnya udah pasti nih, nggak semua orang yang main dating apps atau mau kenalan secara online niatnya baik kan. Udah gitu karena emang ini online, banyak banget case yang orang tuh ngaku-ngaku jadi orang lain. Atau juga mungkin nyomot foto orang lain buat dipakai jadi profile picture mereka. Bisa aja kan kamu chat sama cowok yang menurut kamu kayak, apa gantengnya tuh udah kayak Cha Eun-woo atau juga si Henry Cavill. Atau juga chat sama cewek yang menurut kamu tuh level cantiknya udah kayak Song Hye Kyo atau juga kayak Olivia Rodrigo gitu. Tapi ternyata misalnya kalau one day gitu kamu ketemu, jeng jeng jeng. Kayak gitu orangnya, 180 derajat bedanya. Nggak tahu itu orang tuh nyolong foto siapa, atau mungkin tuh ngeditnya memang udah pro banget gitu. Mbak Em mau share sih beberapa tips dari teman Mbak Em yang kebetulan nih dapat pasangan dari dating apps. Awalnya emang dia iseng-iseng aja main dating apps, tapi malah dapat pasangan. Ini berlaku juga sebenarnya buat kamu yang demen kenalan-kenalan sama orang secara online dan mau jadi deket ya. Yang pertama nih, kamu jangan sampai tuh kalau ngebet atau baperan gitu. Kamu anggap aja sebenarnya kenalan sama orang, atau misalnya kayak lagi main dating apps itu, kayak nyari temen atau koneksi baru. Jangan kayak kamu tuh udah buntu atau ngebet banget cari pasangan. Soalnya bisa jadi nih, kalau kamu dari awal udah ngebet banget atau kayak udah harga mati banget nih pengen cari pasangan tuh secara online, ini tuh kalau sampai kamu tuh amit-amit nih ketemu orang terus dimanis-manisin dikit nih, kamu jadi mungkin mikirnya kurang rasional. Apalagi kalau kamu dimanis-manisin terus kayak digombal-gombalin dikit, kamu jadi nyikapinnya tuh baperan gitu. Jadi atau enggak kegeeran gitu. Kan sebenarnya kurang oke ya. Apalagi kamu tuh kalau sampai ngehalu, aduh jangan banget nih ya. Kayak misalnya kamu baru kenal nggak lama, terus digombalin, dimanisin dikit, diperhatiin dikit, kamu udah mikir nih kira-kira kamu mau resepsi di mana nantinya. Terus kalau nggak nih, dia perhatian gitu sama kamu. Tapi ujung-ujungnya biar tali silaturahmi tidak terputus, dia jadi minjem 100. Jangan. Jadi kalau kayak gitu tuh kamu cuma dimanfaatin wae tuh. Who knows tuh ya teman-temannya tuh sebenarnya udah muak dipinjemin duit sama mereka. Terus ingat nih, foto mereka tuh nggak tentu foto asli. Apalagi kalau kalian tuh nggak pernah ketemu langsung, atau video call atau something gitu kan ya. Hati-hati aja, karena banyak banget yang suka masukin identitas. Dan kalian belum tahu orangnya asli sebenarnya kayak apa. Yang punya niat jahat buat nipu-nipu juga banyak banget. So please banget, selalu waspada. Dan mikirnya pakai logika, jangan cuma pakai hati kamu ya. Tapi sebenarnya emang kalau kamu tujuannya cuma the one and only nyari pasangan hidup secara online, ya wes. Tapi jangan sampai kamu tuh dijadiin beban gitu. Kamu bawa santai-santai aja. Anggap aja kalau misalnya kalau dapet ya syuk, kalau enggak ya wes, boles aja ya. Terus yang kedua, jangan banyak ngumbar informasi pribadi apalagi kamu baru kenal sama nih orang. Kan biasa nih dating apps suka tanyain tuh, sih hobi, zodiak dan lain sebagainya. Gak perlu kasih info terlalu banyak, apalagi kalau kamu misalnya kenalan sama orang, terus tuh kamu tiba-tiba jadi malah ngumbar informasi pribadi kamu, nama ibu kandung lah, nama lengkap selengkap-lengkapnya lah, dan lain sebagainya. Nah, plus segitunya ya. Kalau di awal-awal banget ya mungkin kamu bisa ngasih kayak nama panggilan kamu aja gitu. Terus kalau lagi di chat juga nih, kamu ditanyain nih, kamu tuh kerja di mana? Ya kamu cari cuma daerah tertentu, misalnya di Jakarta aja. Mentok tuh kamu sebutin kayak
Jakarta bagian mana? Utara kah, barat kah, selatan, timur, atau pusat kah gitu. Hindarin kasih nama tempat kamu kerja dan lokasi pastinya. Terus kalau misalnya kamu upload foto, jangan upload kebanyakan guys, cukup satu 2 foto aja. Yang penting kamu tampilin foto yang menurut kamu tuh paling kece, oke? Terus Mbak M, kalau misalnya dia minta nomor WA atau akun sosmed aku gimana Mbak M? Nah, kalau sampai kamu dimintai nih akun sosmed kamu atau nomor WA kamu, kalau kamu misal udah chat beberapa lama, lebih dari 2 3 minggu atau mungkin udah hitungan bulan, dan kamu ngerasa orangnya oke-oke aja, mungkin kamu bisa kasih gitu. Sekalian juga jadinya kamu bisa cross check juga itu orang kan. Mau dari nomor WA atau juga akun sosmed kamu mau ngasih atau enggaknya, balik lagi sebenarnya ke kamu. Kalau kamu ngerasa fine dan nyaman-nyaman aja buat share ke mereka, kamu share. Tapi kalau kamu ngerasanya nggak oke, trust your gut feeling, jangan kamu kasih. Sebenarnya kalau kamu mau lebih aman lagi sih yang di WA ya, kamu kasih, tapi itu kamu kasihnya nomornya beda sama nomor utama kamu. Jadi di WA sekarang udah bisa ya, satu handphone pakai 2 nomor yang berbeda, nggak sih? Jadi kalau memang bisa, nomor utama kamu tetap aman kan? Terus nih yang ketiga, kalau misalnya nih kamu memang mau kasih nomor WA atau kamu kasih akun sosmed kamu tuh apa, kamu coba deh kamu minta mereka duluan. Kalau mereka sendiri nggak mau kasih kan jadinya, kenapa mereka nggak mau ngasih tapi mereka pengen tahu punya kamu gitu kan. Nah kalau kamu udah dapet nih, kamu mulailah cari tahu tuh atau gali info yang lebih dalam lagi soal mereka. Mungkin ada nih beberapa dating apps yang perlu verifikasi wajah buat sign up, tapi kan nggak semuanya ya. Dan juga kan kamu tentunya nggak cuma ketemu orang mungkin cuma di dating apps, biasanya kamu ketemu tempat lain, tapi sama-sama di dunia maya. Ingat aja nih, kalau misalnya orang yang kamu kenal langsung aja nggak tentu baik, orang di dunia maya juga gitu, jadi kamu nggak ada salah waspada. So, kalau kamu misalnya udah punya nomor WA-nya dia, akun sosmednya dia, atau mungkin kamu tahu nama lengkapnya dia nih, kamu bisa cek beberapa nih ya. Yang pertama dari sosmednya. Ini tuh sebenarnya cara paling gampang buat ngecek seseorang. Karena dari update mereka tuh, misalnya dari postingan mereka atau mungkin story-nya mereka di sosmed, terus cara mereka interaksi di sosmed, kita tuh bisa nebak ini orang tuh kira-kira kayak apa. Misalnya nih di feed-nya dia tuh mereka sering post foto gitu. Fotonya diisi banyak sama foto keluarga atau sama teman-temannya. Berarti mungkin dia ini orangnya suka sosialisasi. Terus juga kamu bisa ngecek dari apa yang mereka follow gitu. Misalnya following-nya tuh banyak yang follow soal-soal akun olahraga. Mungkin berarti memang dia ini sebenarnya suka olahraganya gitu kan. Dan sekali lagi jejak digital tuh nggak bisa bohong guys. Nah, tapi ternyata kalau kamu pas cek sosial medianya itu sama sekali nggak ada postingan, nggak ada foto. Atau mungkin followernya dikit dan juga follow orang dikit. Kayak misalnya akun yang baru dibuat juga gitu misalnya, kayak gitu tampaknya ya. Ini antara dia tuh kasih kamu tuh second account-nya dia atau cuman mungkin tuh akun bodongan. Saran aku sih mungkin better skip aja guys, skip, bye. Terus kalau kamu udah punya nomornya dia, nomor WA-nya dia, langsung kamu cek nomor dia ke get contact. Lihat tag nama dia kayak gimana. Kalau misalnya muncul nama-nama aneh kayak Slanky lah, tukang ngutang, matre, buaya darat, tukang tipu, ya pokoknya nama-nama nggak lazim, tag-tag nggak lazimnya ini tuh udah jadi pertanda banget ya kalau orang yang kamu kenal ini sebenarnya bukan orang baik. Jadi nggak usah diambil pusing, langsung kamu putusin aja hubungannya, kamu skip aja kalau nemu yang kayak gitu. Kalau sampai dia nge-hide dia punya get contact-nya, mungkin kamu juga bisa mulai sedikit-sedikit waspada ya guys. Terus kalau misalnya kamu butuh ngecek tag-nya, butuh get contact premium, please kamu coba tanya teman kamu yang punya get contact premium, coba cekin gitu. Atau mungkin kamu langganan sebulan get contact premiumnya. Karena kalian memang butuh tahu banget guys, butuh tahu banget, oke? Terus nih kalau kamu tahu nama lengkapnya nih, kamu bisa ngecek di LinkedIn gitu. Emang mungkin kayak kedengerannya kayak stalking ya bau-baunya. Tapi enggak nih sebenarnya emang buat ngecek aja nih. Kalau biasa kamu udah kenalan sama dia beberapa lama, mungkin dia udah bisa kasih tahu kamu juga dia kerja di mana. Kamu bisa cross check gitu di LinkedIn ya, bener nggak sih dia ini kerja di sana? Bahkan tahu gitu. Mungkin nggak semuanya itu bisa dimasukin secara benar, tapi kan seenggaknya di LinkedIn-nya sendiri dia udah masukin aja kan. Siapa tahu bisa kamu jadi ya lihat aja latar belakang pendidikannya, riwayat pekerjaannya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau ada connection-nya sih. Jadi bisa cross check kalau dia tuh bener nggak sih kerja di sana gitu. Terus juga kalau kamu udah tahu nama lengkapnya dan dia udah share nih kira-kira dia tuh dulu kuliahnya di mana gitu, pendidikannya apa, jurusannya apa. Kamu ngecek di PD Dikti ya guys.
Ini bener-bener ngebantu banget. Kalau dia bilang dia dari perguruan tinggi Indonesia, kamu bisa banget cross check, bener nggak tuh manusia dari perguruan tinggi dia bilang, jurusannya juga bener atau enggak. Soalnya nggak dikit juga nih sekarang yang suka bohong, ngaku-ngaku lulusan satu kampus, tapi ternyata dicek namanya nggak ada di PDDikti ini. Ya kalau gini aja udah nggak jujur ya udahlah ya guys, skip aja, syung, kabur lah jauh-jauh sebelum kamu jatuh ke perangkap yang lebih dalam lagi. Dan kamu wasting effort, time, or feelings, ya kan? So guys, kenalan sama orang secara online itu boleh-boleh aja, bukannya nggak boleh. Tapi kamu harus tetap waspada sama hati-hati ya, jangan terlalu polos. Mbak M pribadi memang ada ketemu sama teman-teman baik Mbak M secara online. Soalnya emang interest kita sama gitu. Tetap jangan terlalu percaya sama stranger di internet. Orang yang kelihatannya baik, itu tuh nggak tentu baik loh ya. Ingat loh ya. Di sosmed tuh udah banyak banget yang share kalau mereka ini kena tipu dengan kenalan online. So please, please, please be safe ya. Kalau udah ada tanda-tanda red flag, jangan kamu paksain lanjut atau sampai ngibulin diri sendiri pakai alasan-alasan yang buat kamu tuh mikir kayak, ya aku bisa nerima ini, kamu rasionalisasiin. Jangan ya, oke? Oke? Jangan juga kamu baperan atau kegeeran sendiri dari awal. Stay safe ya guys. Sayang sama diri sendiri. Jangan lupa loh, sayang sama diri sendiri, oke? Dan kalau misalnya kamu ada request buat Mbak M bawain topik tertentu, tulis saja di komen. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, as always, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video One Tip at a Time selanjutnya. Bye-bye!